Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview kesalahan trading saya ya. Yang pertama di saham SSIA ya. Nah, SSIA ini saya jual ya. Ini di harga 880. Average saya di 926 ya. Nah, ini sekitar 14 juta ya. Saya rugi 5% atau 777.000. Nah, kenapa ini kesalahannya? Saya jualnya 19 Mei 2025. Nah, ini kalau kita lihat, saya beli SSIA itu ketika di tanggal ini teman-teman, ketika bulan puasa ya ini. Nah, di tanggal 24 Maret 2025. Karena waktu itu ada pengumuman TPIA itu membeli SSIA ya. Jadi saya pikir karena ada Pak PP pasti akan direspon bagus. Nah, ternyata setelah itu dia turun teman-teman. Turun dan turun. Nah, sekarang ini tanggal sekitar 8 April itu kan ada drop ya, ada crash gara-gara Donald Trump itu ya. Dan setelah itu dia mulai rebound, saya nggak kuat teman-teman. Ini di tanggal 19 Mei. Nah, di sini saya jual ya, saya jual CL ya teman-teman. CL berapa persen? 5% ya di 880. Dan setelah itu teman-teman, SSIA naik kenceng ya sampai 3 ribuan ya, high-nya di 3160 teman-teman, sekitar Juli. Nah, ini kesalahan pertama teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah beli, kadang masalahnya itu sabar aja, karena saya kan belinya Maret sekitar tanggal 24 sampai saya jual itu kan berarti di tanggal 19 Mei. Sebenarnya kan saya sudah 2 bulan ya, 2 bulan itu ngehold loss, saya kuat-kuat saja ya. Ternyata 2 bulan setelah saya CL dia naik sampai ke ATH-nya teman-teman. Jadi saya kehilangan potensi keuntungan sekitar 200% ya. Nah, kesalahan kedua ini saya yang cukup besar itu yaitu di BNLI teman-teman. BNLI. Nih saya kasih lihat ya, BNLI saya rugi sekitar 2.656.000. Dan ini salah satu kesalahan saya. Ruginya ini sebesar 3,38% ya. Dan saya itu berinvestasi di BNLI cukup besar, sekitar 78.600.000. Nah, kenapa saya CL? Karena sekali lagi ini kesalahannya. Saya sebenarnya sudah yakin ya, karena yang dari saya lihat dari broker summary dari awal tahun itu ya, kan waktu di 900-an ya. ZP ini, nah di sini November sampai sini ZP itu akumulasi terus teman-teman. Terus pas naik tinggi-tingginya saya beli, terus di bawah sideways saya nggak kuat teman-teman, saya nggak kuat, jadi naik sedikit langsung saya cut loss ya teman-teman. Di sekitar sini teman-teman saya jualnya. Nah, padahal setelah itu naik. Nah, setelah ini ternyata ya, kalau teman-teman lihat sampai sekarang kalau saya hold ini sempat menyentuh 6.000 teman-teman ya. Saya punya berapa lot ya, ini kan sekitar 307 lot. Kalau misalkan saya 307 lot ya, 307 lot berarti ya tambahin 02 dikali 6.000. Nah, harusnya investasi saya sudah menjadi 184 juta kalau saya nggak CL teman-teman. Nah, ini karena saya kurang sabar ya. Entah kenapa dulu kok saya CL, karena kalau nggak salah mau saya ikut IPO JDIA kalau nggak salah. Jadi ini buat nambahin dana gitu. Ya walaupun di JDIA saya untungnya juga lumayan ya, tapi ini benar-benar salah satu peluang yang saya lewatkan teman-teman. Karena ini sempat 6.000. Kalaupun sekarang ya di closing sekarang harganya 5.500. Misal ya saya ganti ya 307 lot ya kali 5.500, ini tetap gede, 168 juta dari modal 78 juta teman-teman. Ya, inilah kesalahan-kesalahan saya dalam mengambil keputusan ya. Karena kadang saya ngehold minus kuat, sedangkan naik dikit saya cepet-cepet CL. Ternyata setelah itu kalau dibiarin, pemilihan saham saya itu sebenarnya sudah benar teman-teman, pemilihan sahamnya sudah benar ya, tapi kurang sabar aja mentalnya gitu. Jadi ini mungkin juga bisa buat pelajaran teman-teman kalau sudah yakin hold, apalagi saham biasanya itu dalam jangka panjang itu naik kalau sudah benar pilihannya gitu. Jadi mentalnya saja yang diperbaiki. Oke teman-teman, itu saja pelajaran kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari pengalaman saya. Terima kasih sudah menonton.